Historia, Historia, Historia. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke, balik lagi di pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Untuk pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. So, kalian ikutin terus videonya sampai akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, kita bakal bahas dulu nih tentang periodisasi. Loh, kenapa sih Bu? Kok kita harus ngebahas dulu periodisasi? Nah, jadi periodisasi ini diperlukan untuk melihat sebuah perubahan dan keberlanjutan yang ada dalam sejarah. Lalu, periodisasi itu apa sih Bu? Nah, jadi periodisasi itu bisa kita lihat secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti period atau babak dalam bahasa Indonesianya. Kemudian, periodisasi ini diartikan sebagai sebuah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri yang sama. Nah, jadi di dalam setiap satu periode, itu semua peristiwa sejarahnya itu memiliki suatu ciri-ciri yang sama. Nah, nanti kalian bisa paham kalau kita udah lihat contohnya. Lalu Bu, apa sih pentingnya periodisasi ini dalam sejarah? Nah, jadi periodisasi itu adalah sebuah konsep penting dalam mempelajari sejarah. Nah, kenapa disebut sebagai konsep penting? Jadi, periodisasi itu mempunyai fungsi untuk mempermudah kita dalam memahami setiap peristiwa yang terjadi karena ada pembabakan zaman berdasarkan ciri-ciri yang sama tadi. Dan periodisasi dalam sejarah itu akan selalu ditentukan oleh sebuah perubahan yang penting. Nah, kalau kalian penasaran, kalian terus ikutin videonya. Next slide, kita bakal ngebahas tentang contoh dari periodisasi biar kita makin paham. Ya, bisa teman-teman perhatikan ya di layar bahwasanya ini adalah contoh daripada periodisasi atau pembabakan dalam sejarah Indonesia. Sebenarnya masih banyak contoh periodisasi dalam sebuah sejarah, itu hanya saja Ibu mengambil yang paling sering digunakan. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa periodisasi atau pembabakan dalam sejarah Indonesia itu akan dimulai dari masa pra-aksara. Nah, dari angka tahun berapa? Nah, sampai kurang lebihnya itu di tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Nah, di mana dalam periodisasi masa praaksara ini, semua hasil kebudayaannya atau peninggalan sejarahnya itu mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, tadi karena periodisasi ini hanya akan dikelompokkan pada satu ciri yang sama. Nah, jadi dari masa praaksara ini, ciri yang sama yang dimaksud itu adalah semua hasil penelitian sejarahnya itu menunjukkan bahwa di masa ini belum ditemukan yang namanya tulisan di Indonesia. Nah, maka kemudian akhirnya pembabakan ini diberi nama masa praaksara. Nah, kemudian berlanjut pada periodisasi yang kedua, yaitu masa Hindu-Buddha yang dimulai kurang lebih dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Nah, kalian masih ingat kan bahwasanya di dalam sebuah periodisasi itu akan selalu ada perubahan yang penting. Apa sih Bu perubahan penting yang dimaksud? Nah, bisa kalian lihat dari contoh di layar ini ya, bahwasanya pada periodisasi masa praaksara tadi, ciri yang menonjol adalah semua hasil sejarahnya itu belum menunjukkan adanya tulisan. Tapi ketika abad ke-5 ini, nah mulai deh tuh di Indonesia itu ditemukan bukti-bukti tertulis. Di sini yang dimaksud adalah Yupa Prasasti yang ditemukan di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, mulailah karena pada abad ke-5 itu sudah ditemukan tulisan, maka periodisasi masa praaksara itu otomatis berakhir, digantikan oleh masa Hindu-Buddha. Kenapa nih Bu namanya harus masa Hindu-Buddha? Nah, jadi pada sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15 itu hasil penelitian sejarah di Indonesia itu menunjukkan bahwasanya ciri-ciri yang sering menonjol atau ciri utama dari masa ini itu adalah
Indonesia didominasi oleh hasil-hasil kebudayaan dari Hindu dan juga Buddha. Nah, makanya pada abad ini dikasih namanya Hindu-Buddha. Pun dengan yang lainnya pada abad ke-5 sampai ke-16 ini didominasi oleh masa kerajaan Islam. Lalu pada abad ke-16 sampai abad ke-20 itu adalah periodisasi masa kolonialisme barat di Indonesia. Lalu nanti bisa berlanjut sampai ke periodisasi Jepang di Indonesia, kemudian periodisasi kemerdekaan, revolusi fisik, lalu nanti ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada orde baru, sampai nanti yang terakhir itu adalah reformasi yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi gimana? Ada yang masih bingung tentang periodisasi? Kalau ada yang masih bingung, kalian bisa explore secara mandiri contoh-contoh periodisasi dalam sejarah biar kalian makin paham. Ya, sekarang kita bakal ngebahas nih tentang perubahan dalam sejarah. Nah, perubahan itu apa sih, Bu? Siapa di sini yang nggak tahu arti perubahan? Oke, pasti semuanya udah pada tahu ya. Perubahan itu berbeda, dia tidak sama gitu. Dari asal dan juga ke sekarangnya gitu. Nah, jadi di sini bisa diartikan bahwasanya perubahan itu adalah sesuatu yang membuat berbeda. Nah, selama kita masih hidup di dunia, kita akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Kayak teman-teman aja. Nah, kalian kan gak mungkin tuh langsung ujuk-ujuk ada di bangku SMA, tiba-tiba kelas 10, gak mungkin kan? Nah, kalian akan selalu mengalami perubahan. Dari yang tadinya kalian SD, nah kemudian kalian terus naik, jadi tingkatannya SMP sampai ke sekarang SMA. Itu adalah salah satu contoh perubahan tuh, beda kan? Nah, sekarang kalian udah SMA, yang kemarin-kemarin itu masih SMP. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke perubahan dalam sejarah, bahwasanya perubahan itu pada dasarnya dibagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah perubahan secara cepat atau biasa disebut dengan istilah revolusi. Nah, kalau yang satunya cepat berarti lawannya adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Nah, siapa yang pernah dengar kata revolusi dan evolusi? Pasti udah pernah dengar kan? Oke, nah jadi sama aja tadi. Di dalam sebuah sejarah itu kita akan selalu mengalami sebuah perubahan. Setiap peristiwa sejarah itu pasti ada perubahan di dalamnya. Seperti yang tadi Ibu jelasin di periodisasi tuh. Ada perubahan ketika masa praaksara ke masa Hindu-Buddha. Perubahannya apa, Bu? Nah, tadi perubahannya adalah tidak adanya tulisan sampai ke arah munculnya tulisan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ada di dalam sejarah, yaitu perubahan. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan perubahan yang dibagi jadi dua, ada revolusi dan juga ada evolusi. Nah, pun di dalam sejarah sama aja. Di dalam sejarah juga terdapat yang namanya revolusi atau perubahan secara cepat. Contohnya apa nih, Bu? Nah, jadi bisa kita ambil contohnya itu adalah peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, kenapa peristiwa reformasi itu tergolong ke dalam revolusi atau perubahan secara cepat? Nah, jadi peristiwa reformasi yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 itu tergolong ke dalam sebuah perubahan yang cepat. Terjadinya itu dia cepat dan sifatnya itu menyeluruh. Biasanya ciri dari revolusi itu dia terjadinya cepat dan juga sifatnya menyeluruh. Menyeluruh ke aspek apa aja, Bu? Nah, biasanya hampir ke semua aspek. Nah, jadi di sini peristiwa reformasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1998 itu merupakan sebuah pergeseran atau perubahan dari masa Orde Baru atau masa kekuasaan Presiden Soeharto menuju masa reformasi. Nah, perubahan di sini yang paling menonjolnya itu adalah perubahan tentang demokrasi atau tentang mengeluarkan pendapat di depan umum, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ternyata reformasi tahun 1998 itu berhasil untuk mengubah tatanan masyarakat Indonesia, baik dari politik,
kemudian dari ekonomi, bahkan sampai ke segi sosialnya. Nah, jadi yang harus diingat itu adalah bahwasanya ciri revolusi adalah perubahannya terjadi secara cepat. Kemudian itu menyeluruh. Nah, lalu selain peristiwa reformasi tahun 1998, kalian bisa nyontohin nggak contoh dari revolusi? Oke, mungkin kalian ada yang berpikir tentang, Bu, revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, betul. Itu juga merupakan salah satu contoh dari revolusi atau perubahan yang terjadi secara cepat. Kemudian yang kedua adalah evolusi atau perubahan yang terjadi secara lambat. Waktunya lama dan pelan-pelan prosesnya. Di sini contohnya itu adalah kebijakan politik etis yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalian pernah dengar nggak politik etis? Nah, politik etis itu kan isinya adalah trias politika. Ada pendidikan, ada irigasi, dan juga ada transmigrasi. Nah, ternyata pendidikan inilah yang kemudian mendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Loh, kok bisa sih, Bu? Nah, kalau kalian pahami bahwasanya dengan adanya pendidikan yang diberlakukan di Indonesia, meskipun pada saat itu hanya berlaku untuk para bangsawan, sehingga di sini memunculkan tuh yang namanya kaum elit terdidik gitu, atau kaum terdidik, kaum terpelajar. Nah, mereka-mereka inilah orang-orang yang mengenyam bangku pendidikan inilah yang kemudian sadar akan harusnya ada nasionalisme atau rasa persatuan. Nah, kemudian dari politik etis yang diberlakukan sejak tahun 1990-an. Nah, kemudian kan di sini muncul era pergerakan nasional itu di tahun 1920-an. Jadi emang di sini memerlukan proses yang cukup panjang. Nah, kemudian apalagi sih, Bu, contohnya evolusi? Nah, kalian pernah dengar nggak evolusi manusia? Teori dari Charles Darwin. Nah, itu juga kan memerlukan proses yang sangat panjang ya, sampai ratusan juta tahun. Keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kalau tadi perubahan itu adalah sesuatu yang berbeda, kalau keberlanjutan itu adalah sesuatu yang bersifat kontinu atau sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Nah, selain di dalam sejarah itu pasti ada sebuah perubahan, maka di dalam sejarah juga ada yang namanya keberlanjutan atau suatu kejadian yang akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, di sini berdasarkan Arnold Toynbee bahwasanya mempelajari sejarah itu adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Nah, bisa kita lihat di poin yang ketiganya, bahwasanya keberlanjutan dalam sejarah itu akan selalu berkaitan dengan waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Lalu implikasinya apa, Bu? Nah, jadi kalian ngeh nggak sih kalau apa yang kita alami pada masa sekarang itu adalah buah atau hasil dari masa lalu, dan apa yang akan kita alami di masa depan itu adalah buah atau hasil dari masa sekarang yang kita jalani. Nah, sejarah juga seperti itu. Kalian pernah kepikiran nggak kalau pada masa lalu tidak para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekarang kita kayak gimana? Belum tentu kan kita udah merdeka. Nah, karena pada masa lalu itu ada orang-orang yang sangat gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 akhirnya diproklamir kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Sampai sekarang kita masih bisa merasakan kemerdekaan itu kan. Nah, hal itu tuh yang dimaksud sebagai keberlanjutan. Artinya peristiwanya masih terjadi sampai sekarang atau terjadi secara menerus. Nah, karena pada tanggal 17 Agustus itu kita merdeka, dan kemerdekaan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang, sehingga pada masa sekarang ini adalah tugas kita untuk selalu menjaga kemerdekaan Indonesia agar di masa depan kemerdekaan itu pun akan ada. Nah, seperti itu kurang lebih.
Oke, jadi gimana nih? Ada yang masih bingung nggak untuk materi di pertemuan kita hari ini? Kalau dari teman-teman ada yang masih bingung, silakan kalian bisa tanya di forum yang udah kita buat ya. Jangan malu-malu. Karena keterbatasan waktu juga, untuk video ini ibu harus akhiri sampai ini. Tapi tadi pesan ibu, kalau kalian ada yang masih bingung, kalian langsung tanya ke ibu ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah play sampai akhir gitu. Oke, nanti kita bisa ketemu di next pertemuan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.